Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Untuk video pertama kali ini ya sahabat-sahabat, seperti biasa kita sharing bareng terkait dengan urutan pengisian dan perankingan P3K teknis dan kesehatan tahun 2023. Dan insya Allah nanti next video kedua ya sahabat-sahabat, kita akan juga menjabarkan penentuan peringkat akhir. Mungkin ada sedikit perbedaan ya sahabat-sahabat, karena ada masukan maupun ada sharing bareng bersama kawan-kawan di WA ya sahabat-sahabat, serta ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Sekali lagi untuk informasi pada malam hari ini ada perubahan sedikit ya sahabat-sahabat, karena memang ya seperti yang sudah admin katakan, bahwasanya kita juga update terus informasinya. Jika ada perbedaan dengan video-video sebelumnya, itu karena memang kita updating lagi ya sahabat-sahabat. Dari yang terbaru komentar yaitu sahabat tuh Rian Choi, ujung-ujungnya TL udah usaha juga, yang jadi P3K juga yang baru kerja 3-5 tahun. Belasan tahun kerja pun kalau tidak ada koneksi tetap disingkirkan, alasan aja, palingan titipan semua. Ini asumsi ataupun pemahaman dari Pak Rian Choi ya, pendapat ya sahabat-sahabat. Terima kasih Pak Rian Choi sudah hadir dan menunjukkan aspirasinya ya sahabat-sahabat. Dari sahabat Infinix, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa SKN Paseng tidak termasuk ASN, sementara ini SK-nya dari Kementerian Agama Pusat, kemudian SK P3K kayak kontrak termasuk ASN, kemudian SK PNS ketiga SK ini kan punya pangkat dan gulungan. Pertanyaan, kenapa SKN Paseng tidak ada ASN sementara P3K kan SK-nya kontrak? Terima kasih. Ini mungkin menjadi evaluasi ya, mudah-mudahan nanti pemangku kebijakan dari Kemenak bisa mengetahui apa yang terjadi di lapangan ya sahabat-sahabat. Dari sahabat Urisanang Lelana, Mas, misalnya hanya ada 2 formasi umum namun di 2 satker berbeda, apakah pilihan satker bersifat absolut? Ya, artinya 2 formasi untuk 2 satker kan hanya ada 1 formasi pada 1 satker. Nah, di satker A misalkan ada kandidat yang nilai 500, sementara di satker B ranking tertinggi di bawah nilai 500. Apakah kandidat ranking kedua satker A bisa mengisi ranking 1 di satker B? Mas, mohon penjelasannya, Trim. Kita mengacu juga ya sahabat-sahabat, ini spillnya yang video kedua nanti yang akan kita bahas ya sahabat-sahabat. Ini bisa ya, bisa mengisi karena kan di sana tertulis instansi ya. Sekali lagi tertulis instansi di diktum kedua dan 3 di Permenpan RB 648. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas di next video ya. Soalnya kalau kita bahas di sini nanti videonya bisa-bisa setengah jam ya sahabat-sahabat. Dari sahabat Mirzai, tolong Pak penambahan poin bagi kami pendaftar umum kesehatan. Prioritas kami yang sudah lewat batas usia di atas 35 tahun 25% seperti aturan tahun 2022 yang belum terbit. Untuk penambahan poin ya, itu sudah termaktub di Permenpan RB 651 kali 652 ya sahabat-sahabat. Itu untuk teknis. Untuk kesehatan itu di 65 berapa ya kemarin, 654 atau 655 kalau nggak salah, seperti itu ya sahabat-sahabat. Dari sahabat tuh Sufyan Muhammad, Min, kalau pindah jadwal hari kira-kira bisa gak ya? Coba menghubungi dari Panselda-nya ya sahabatku, bisa nanti minta tolong untuk BKD-nya atau panitianya ya, atau bisa hadir saja besok pagi, hadir tanya kalau mundur jadwal bisa enggak, karena alasannya gini, selama alasannya tepat itu bisa ya sahabat-sahabat. Dari sahabat tuh Berta Serius, Bang, bagaimana jika kebutuhan khusus sudah penuh namun kebutuhan umum dan disabilitas tidak ada yang memenuhi syarat, sementara di kebutuhan khusus ada yang memenuhi ambang batas dalam satu instansi? Berarti ini bisa mengisi ya sahabatku, dari kebutuhan khusus untuk mengisi kebutuhan umum. Tapi kalau kebutuhan disabilitas itu kira-kira belum ya, belum bisa karena disabilitas ada persyaratan khusus. Selanjutnya dari sahabatku, gimana untuk perankingan formasi, misal bidan semua yang daftar non ASN khusus ada 6 orang sedangkan yang diambil cuma 2 formasi PPK bidan. Di dalam non ASN tersebut ada yang pengalaman kerjanya lebih lama yaitu 7 tahun, nilainya ujiannya lebih rendah dari pengalaman teman kerjanya yang pengalaman kerjanya masih di bawah 7 tahun. Kalau untuk masa kerja itu selama sama-sama non ASN itu di ranking ya Bu Desi Natalia. Selanjutnya dari sahabat itu protes, sangat disayangkan kenapa THK2 harus ikut tes, kalau komposisinya seperti itu sudah sejak saja kayak P1 tinggal penempatan.
untuk P1. Untuk yang guru ya sahabat-sahabat, untuk yang guru insya Allah nanti di video ketiga. Malam hari ini agak banyak ya, sampai malam ya nanti kita unggah karena informasinya mendesak ya sahabat-sahabat. Ini akan kita bagikan di video ketiga untuk guru. Selanjutnya dari sahabatku Vere Fortananinda, Mas kalau misalnya mau menjelaskan aturan, jelaskan aja yang ada di aturan, jangan justru membuat perspektif lain. Jika dalam hal kekosongan formasi, pelamar khusus bisa mengisi formasi umum yang kosong. Tidak berarti Anda bisa menyimpulkan bahwa pelamar umum tidak bisa mengisi formasi khusus maupun formasi umum di setiap peristiwa yang kosong. Oh ya, siap. Catatan masuk apa yang belum diatur tidak berarti itu adalah larangan. Dengan adanya keinginan mempercepat terpenuhi informasi yang turun dari menpan, logisnya jika ada formasi kosong, hemat saya akan cenderung dioptimalisasi pengisiannya. Terima kasih. Ini masukan juga ya sahabat-sahabat. Kita kan di sini bahasanya untuk sharing ya sahabat-sahabat. Kan admin sendiri bukan hanya satu orang ya, karena banyak orang. Dari sahabat Nani Umasugi, Bang contoh formasi khusus sanitarian keseling yang diterima 18 terdiri dari dinas 3, S3, Puskesmas dan sebagainya ya. Saya urutkan nilai tertinggi paling terakhir. Yang saya mau tanya, apakah saya gugur karena formasi RS sudah pas atau saya nanti dialihkan ke formasi Puskesmas atau dinkes yang kuotanya masih kosong? Kita mengacu di peraturan yang terbaru ya, atau dasar yang terbaru pemahaman ya sahabat-sahabat, ini bisa mengisi. Jadi bisa mengisi kekosongan itu karena semuanya di ranking ini dari 18 itu di ranking lah, nanti ditempatkan sesuai dengan urutan ya. Seperti itu sahabat-sahabat. Selanjutnya dari sahabatku Tuhuteru, Pak mau tanya sistem rankingan untuk tenaga nakes kuota khusus gimana ya Pak? Di daerah saya dibutuhkan tenaga perawat 40, sedangkan saya berada di peringkat 39 berdasarkan nilai yang paling tinggi hingga terendah. Tetapi awalnya saya hanya melamar di Puskesmas A, tanpa saya bekerja yang dibutuhkan 2, sedangkan saya sudah dikalahkan oleh tenaga lain di Puskesmas B dengan nilai yang tinggi di atas saya. Apakah saya masih punya peluang untuk lulus Pak? Terima kasih. Masih bisa ya Bu, masih bisa mengisi di formasi yang lain dalam satu instansi. Instansi di sini misalkan kesehatan dengan kesehatan, seperti itu ya sahabat-sahabat, bukan satuan kerja. Mohon maaf untuk video sebelumnya karena pemahaman dari tim ya sahabat-sahabat. Selanjutnya dari sahabat Nani Musugi lagi, Min mau nanya formasi khusus 18 tetapi dibagi Puskesmas. Oh ini sudah tak jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang, mau tanya untuk rankingan PPK 2020 tempatkan teman saya bekerja, ada 4 orang pendaftar, THK 2 dan non ASN Indo. Hasil ujian kemarin nilai tertinggi dari non ASN dan THK 2 nilainya terbawah. Jadi yang nilai siapa? Yang diutamakan adalah THK 2. THK 2 dulu ya sahabatku. Terima kasih dari sahabat itu Taring Semut, diutamakan THK 2 Kak kalau untuk THK 2 induk. Induk di sini adalah instansi ya. Jadi semuanya bisa induk. Selama itu sukuan di bawah Kemendikbud dan dia juga mendaftar di Kemendikbud, seperti itu ya sahabat-sahabat. Dari sahabat itu Mayraka, jika ada 4 orang pelamar tidak lulus menyambang batas teknis di suatu instansi kementerian di suatu kota, sedangkan formasi yang ada hanya umum, tidak ada formasi khusus di instansi tersebut, apakah tetap diambil berdasar ranking atau gabung yang dikosongkan? Ini masih 50-50 ya kalau untuk melihat yang para pelamar tidak lolos bahasa Inggris batas ini suatu instansi kementerian kota, sedangkan umum tidak ada formasi khusus. Ini pelamarnya pelamar umum atau khusus ya Bu? Kalau pelamar umum ini 50-50. Saya tidak bisa menjudgment karena sudah diberi masukan tadi oleh kawan-kawan ya. Jadi harus memberi harapan kepada kawan-kawan juga seperti itu. Jangan langsung saklek dengan Permenpan seperti itu. Karena yang belum termaktub di Permenpan bukan larangan, itu masukan dari kawan. Nggak apa-apa ya sahabat-sahabat. Dari sahabat Haji Manurung, mau tanya Bang, saya pelamar khusus non ASN di instansi A dan bekerja sampai sekarang di instansi A, sedangkan ada orang lain dari instansi B pelamar khusus non ASN juga melamar instansi A dengan jabatan yang sama. Setelah hasil seleksi, orang yang dari instansi B peringkat 1 dan saya dari instansi A peringkat 2 dengan selisih poin 25, sedangkan formasi yang dibutuhkan 1 orang saja. Menurut Pempan B648, siapa yang menang dan siapa penentu kebutuhan tersebut? Terima kasih Bang, mohon informasinya. Selama dia masih bekerja dalam instansi yang sama ya, melamar di instansi yang sama ya sahabat-sahabat, dengan catatan instansi yang sama, maka yang didahulukan adalah yang induk dulu. Jadi itu ya, selama melamar di instansi. Selanjutnya dari sahabat itu Faisal Gusti, terima kasih penjelasannya Bang, berarti yang khusus tidak bisa mengisi formasi yang umum ya, dan tidak
Berarti yang khusus tidak bisa mengisi formasi yang umum ya, dan dia tidak lulus PG, semoga ada optimalisasi. Kalau untuk yang khusus itu kalau mau ngisi yang umum harus PG, seperti itu ya sahabat-sahabat. Yang khusus bisa mengisi formasi umum karena tidak ada yang lolos PG, sedangkan yang khusus nilainya lebih tinggi dari yang umum, tidak lolos PG semua. Lah ada kebijakan dan optimalisasi dari Kemenpan RB, amin. Mudah-mudahan ada ya. 2022 kemarin aja ada kok. Kita positif thinking saja sahabat-sahabat, dan mohon maaf bukan menjudgment ya sahabat-sahabat. Kalau TMT SK per 1 Januari kira-kira penetapan NIP-nya maksimal tanggal berapa Bang? Penetapan NIP-nya ini sudah mulai ya sahabatku Moirono Farus Putra. Dari sahabatku Abdul Wahab Sabini, saya sudah lihat video shot yang dimaksud, langsung cari video aslinya. Jadi maaf Bang, menurut saya formasi yang ada di shot video Abang itu keliru. Untuk kebutuhan khusus prioritasnya cuma 2, STK 2 instansi yang sama, non ASN bekerja di tempat itu. Tapi yang dimaksud di tempat itu adalah instansi yang tempat dia bekerja, bukan di satker tempat dia bekerja. Oke, kita bungkus ya sahabat-sahabat evaluasi dari sahabat Abdul Wahab Saini ini. Saya kasihan aja dengan peserta yang akhirnya menerima mentah-mentah informasi di video Abang ini tanpa mengcross check lagi kebenarannya, dan akhirnya putus asa karena merasa akan gugur karena mereka memilih informasi yang salah atau saingannya adalah non ASN dari satker tersebut. Monggo, ini nggak apa-apa ya sahabat-sahabat, ini namanya sharing. Saya juga nggak masalah Bang. Misalkan pelamar khusus melamar 3 orang dan yang diterima 3 orang, 1 orang TK 2 orang non ASN, apa lolos semua Bang? Contoh nilainya misalkan lolos semua Bang. Insya Allah lolos ya Bang, ini 99%. Bang bertanya, misalkan instansi saya formasi 3 orang, instansi internal ada 3 orang, instansi luar 2 orang, jadi jumlah 5 pelamar, nanti diutamakan dari instansi internal meskipun nilainya di bawahnya. Kalau yang terbaru ini Pak di ranking ya sahabat-sahabat, di ranking selama dia bekerja dalam satu instansi. Dari sahabatku Francis Kugun, ini berarti bisa dirubah penempatan kalau gitu ya Bang, karena sesuai keinginan satker masing-masing kabupaten sama karena SDM-nya banyak yang berkurang. Ini kalau untuk penempatan itu memang bisa dirubah dengan nama relokasi ya sahabat, tapi semuanya tergantung dari instansi atau dari Pemdanya masing-masing. Bang, pelamar khusus yang diutamakan yang bisa di tempat itu walau nilainya rendah, tapi di ASN nilainya rendah itu Bang, bagian tetap pelamar khusus diutama TK 2 internal, non ASN internal cek Permen 68. Kalau gitu non ASN yang internal tinggal duduk absen dong Bang, pas tes sudah jadi ASN tempat daftar saya gak ada K2 Bang. Bukan seperti itu ya Bang, ternyata informasinya ini setelah kita perdalami lagi bahwasanya itu di ranking ya sahabat-sahabat, di ranking. Dari sahabat tuh Satria Dewantara ya, Bang Ramos misalkan pelamar umum tidak ada yang PG tenaga teknis dan tidak, oh ini sudah tak jawab ya, mohon maaf. Apakah ada SKTT untuk memesan pelamar umum? Kalau untuk SKTT sebentar disediakan untuk formasi tahun depan atau mungkin akan diadakan, bukan SKTT ya, ini mungkin diadakan reformulasi. Jadi ada reformulasi, jadi penambahan kuota atau pengisian kuota kosong, optimalisasi kuota kosong ya, seperti itu agar nanti tidak banyak yang kosong. Jadi ada reformulasi sahabat-sahabat Satria Dewantara. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Pantau terus informasi hanya di Ardiko Ramos. Ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.